Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 278 sampai 283. Masih di kitab sholat, tepatnya di bab yang ketujuh, yaitu babu sifati sholati. Utawi iki iku bab kang nerangake sifate sholat. Hadis 278. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma staqbilil qiblata fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumasjud natma'inna sajidan sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'atu wal lafzul Bukhari wal Ibnu Majah bi isnadi Muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau akan berdiri akan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dan daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau tetap di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga lurus engkau berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tetap di dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam sholatmu semuanya. Hadis riwayat 7 imam, tetapi lafaz itu bagi Bukhari dan bagi Ibnu Majah dengan isnad Muslim, tetap engkau berdiri. Hadis 279, nomithluhu fi hadis Rifa'ah bin Rafi'in inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Dan seperti itu juga di hadis Rifa'ah bin Rafi' di sisi Ahmad dan Ibnu Hibban, yaitu hingga tetap engkau berdiri. Hadis 280 wali Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarfi'al idhamu. Dan bagi Imam Ahmad, maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali tulang-tulang. Yang dimaksud yaitu kembali kepada masing-masing dengan lurus. Hadis 281 walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi' innaha stuhune sa'nah iku latatimu ora sempurna apa salat ahadikum salah siji sira kabeh hatta biho hingga nyempurnakake sapa ahad al wudhu'a ing wudhu kama kaya barang amarahu kang perintah ing ahad sapa Allah Ta'ala, yaiku ne Quran Al-Maidah ayat 6 summa yukabbira mongko nuli ngagungake sapa ahad ing Allah Ta'ala wa yahmadahu lamuji sapa ahad ing atase Allah wa yusni alaihi lan ngalem ahad alaihi ing atase Allah Ta'ala wa fiha lan ing dalam riwayate Imam Nasa'i Abi Dawud fa in kana mongko lamun ana iku ma'aka sartane sira Qur'anu apa Quran faqra mongko maca Fatihah sira wa ila fahmatillahi lan lamun ora ana Quran mongko maca sira ing Allah wa kabbirhu lan ngagungna sira ing Allah kelawan maca Allahu Akbar wa halilhu lan ngagungna sira ing Allah kelawan maca la ilaha illallah. Dan bagi Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang daripada kamu hingga ia sempurnakan wudhu, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, yakni surat Al-Maidah ayat 6, kemudian ia ucapkan Allahu Akbar dan memujinya,
dan menyanjungnya, yakni membaca Al-Fatihah yang mengandung pujian dan sanjungan, dan tersebut di situ, jika ada Quran padamu, yaitu jika engkau hafal ayat-ayat Quran, bacalah. Tetapi jika tidak, maka pujilah atau ucaplah alhamdulillah dan bertakbirlah dan bertahlillah. Hadis 282 wali Abi Dawud, Sumakro bi umil kitabi wa bima sya'allah. Dan bagi Abu Dawud kemudian bacalah ummu kitab dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hadis 283 wali Ibni Hibban summa bima syi'ta. Dan bagi Ibnu Hibban kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki. Yang jadi pokok utama bagi kita pada mengetahui hukum-hukum bagi pekerjaan dan bacaan-bacaan di dalam sholat ialah hadis ke-346 yang akan datang, yang artinya sholatlah sebagaimana kamu lihat aku bersolat. Kalimat ro di dalam bahasa Arab yang arti biasanya melihat menurut hadis-hadis terpakai juga dengan makna mengetahui, yakni melihat dengan pengetahuan. Arti yang begitu terdapat di dalam Quran dan di syair-syair bahasa Arab. Lantaran Rasulullah SAW perintah kita supaya mengambil contohnya di dalam sholat, maka semua pekerjaan dan bacaan yang kita muslimin lihat dan kita ketahui Rasulullah SAW ada lakukan itu, jadi wajib atas kita, kecuali jika ada hadis Nabi SAW sendiri memalingkan perintah itu semuanya atau sebagaimana daripada arti wajib, maka perintah itu semuanya atau sebagiannya daripada arti wajib, maka barulah yang dipalingkan itu jadi sunat. Pembahasan yang kedua menurut riwayat yang tidak tersebut di sini, bahwa seorang bernama Khalid bin Rafi tidak bisa bersolat dengan betul. Lalu Rasulullah SAW ajarkan dia sebagaimana terkandung di dalam hadis tadi, yaitu hadis ke-278. Oleh sebab Rasulullah SAW mengajar orang yang tidak tahu dan juga dengan memakai perkataan memerintah, yaitu berwudulah, menghadaplah, bertakbirlah, bacalah dan lainnya. Maka ulama faham bahwa semua yang tersebut di hadis ke-278 itu adalah wajib dan tidak ada padanya tidak wajib, karena jika ada lain-lain yang wajib buat dikerjakan di satu rakaat, itu tentulah Rasulullah SAW telah ajarkan dia kepada halat tersebut. Pembahasan keempat, yaitu dari itu ulama faham pula bahwa imam dan munfarid tidak wajib. A. Angkat dua tangan waktu takbir. B. Memelukkan dua tangan di bawah dada. C. Dua iftitah. D. Ta'awud dan bacaan surat. E. Takbir waktu ruku. F. Angkat dua tangan waktu akan ruku. G. Bacaan di dalam ruku. H. Angkat dua tangan waktu bangkit dan ruku. I. Bacaan Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. C. Takbir ke sujud. K. Bacaan di dalam sujud, takbir waktu bangkit dan sujud, bacaan antara dua sujud, meletakkan tangan atas dua paha. O. Takbir waktu sujud lagi, bacaan di waktu sujud, takbir waktu bangkit dari sujud, dan takbir itu diteruskan hingga berdiri betul jika sholat 2 rakaat. Pembahasan yang kelima, adapun ucapan amin lantaran tidak tersebut di hadis ke-278 tadi, maka hukumnya tidak wajib. Tetapi ada lain hadis mewajibkan makmum mengucapkannya apabila imamnya menyebut amin. Dan demikian juga ucapan Rabbana lakal hamdu wajib atas mukmin apabila imamnya menyebut
Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah SAW ajarkan kepada halat hanya 1 rakaat. Maka pekerjaan-pekerjaan dan bacaan-bacaan yang tidak ada di rakaat yang pertama itu hendaklah kita tetapkan hukumnya wajib. Menurut hadis ke-346, kecuali jika ada hadis yang memalingkan arti wajib itu kepada arti sunat. Selanjutnya pembahasan yang ke-7, yaitu di rakaat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tidak ada 1. Takbiratul ihram, 2 iftitah, 3 ta'awud. Tetapi ada 1 tahiyat awal dan akhir, yang kedua goyang telunjuk di dalam at-tahiyat. Yang ketiga salam di akhir sholat, paling muka ke kanan dan ke kiri waktu salam. Yang keempat, adapun tentang sholawat di at-tahiyat, kemudian hadis ke-336, oleh sebab Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang yang mau bersolawat dalam sholat, maka perintah di situ dapat dipandang tidak wajib. Maka tahiyat awal dan akhir itu menurut hadis-hadis ke-333 dan 346, dan menurut beberapa hadis lain yang memang tegas hukumnya wajib. Begitu juga salam di akhir sholat sambil memalingkan muka hukumnya wajib. Tetapi ada hadis menunjukkan bahwa salam itu sekali saja sambil palingkan muka ke kanan, dan ada yang menegaskan bahwa salam itu 2 kali sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab dua-dua macam itu diriwayatkan dari Nabi SAW, maka tidak dapat disalahkan orang yang beri salam hanya sekali ke kanan saja. Selanjutnya pembahasan yang ke-8, yaitu duduk atas kaki kiri di at-tahiyat awal dan duduk di atas pinggul di tahiyat akhir, sebagaimana tersebut di hadis ke-284 dan 289, hukumnya wajib. Pembahasan yang ke-9, yaitu tentang bismillah, yang di permulaan surat-surat menurut riwayat Anas dan Ibnu Abbas adalah dari Quran, yakni sebagian dari Quran. Jadi bismillah yang di permulaan Al-Fatihah masuk bilangan Al-Fatihah dan wajib dibaca bersama-sama. Pembahasan yang ke-10, bacalah apa yang mudah bagimu dan ucapkanlah kebesaran Allah dengan memujinya, dan bacalah Ummul Kitab. Itu maksudnya ialah membaca Al-Fatihah. Pembahasan yang ke-11, hadis-hadis yang mewajibkan seseorang membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu terlalu banyak dan kuat. Dari itu siapa-siapa pun menghafal Al-Fatihah sementara menghafal diizinkan, dia sebagai gantinya yaitu membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sekali lagi, sebagai gantinya yaitu membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pembahasan yang ke-12, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu biasa terpakai di hadis-hadis dengan makna bacalah atau kerjakanlah sebanyak kehendakmu yang digerakkan oleh Allah. Demikian juga perkataan bacalah apa yang engkau kehendaki, dua-dua rangkaian itu ghalibnya terpakai pada mengerjakan amal sunat. Hadis ke-282 dan 283 itu maksudnya sesudah baca Al-Fatihah, bacalah surat atau ayat seberapa engkau suka. Di keterangan pembahasan yang ketiga tadi dikatakan bahwa apa-apa yang tidak disebut dalam hadis 278 dan seterusnya itu hukumnya tidak wajib. Pendapat tidak kena karena Khalad bin Rafi yang diajar sholat oleh Nabi SAW sudah tahu hal sholat, hanya sholatnya tidak betul. Berarti ada beberapa cara sholat yang sudah diketahui oleh Khalid. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW kepadanya ialah yang ia belum tahu, yang lebih dahulu sudah diketahui oleh Khalid itu ada yang wajib. Shadaqallahul Azim.